rasa yang berujung kericuan beberapa waktu terakhir tercatat menelan sejumlah korban jiwa. Salah satu yang jadi sorotan publik ialah kematian Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tewas usai dilindas oleh kendaraan taktis atau rantis brimob di tengah unjuk rasa. Selain Afan, ada sejumlah korban tewas lain dalam kericuan yang terjadi beberapa waktu terakhir. Siapa saja dan apa langkah pemerintah untuk mencegah hal ini kembali terulang? Kematian Afan Kurniawan akibat dilindas mobil kendaraan lapis baja milik polisi di Jakarta, Kamis 28 Agustus 2025, menuai reaksi keras dari publik. Usai kematiannya, kemarahan publik menjalar ke berbagai wilayah di Indonesia. Unjuk rasa pun digelar, namun tak sedikit yang berujung kericuhan. Di Makassar, Sulawesi Selatan, kericuan terjadi saat unjuk rasa yang berlangsung pada Jumat 29 Agustus. Massa yang tak dikenal membakar gedung DPRD Makassar dan DPRD Sulsel. Aksi pembakaran ini pun menelan korban jiwa. Tercatat, 3 orang tewas akibat terjebak dalam gedung yang terbakar. Ketiganya ialah Muh Saiful Akbar, Muh Akbar Basri, dan Syahrinawati yang merupakan pekerja di gedung tersebut. Selain ketiga orang itu, di tempat terpisah seorang pengemudi ojek online bernama Rusdam Diansyah tewas usai dikeroyok massa di depan kampus UMI Makassar. Ia dikeroyok massa lantaran diduga merupakan anggota intel aparat. Terbaru, jatuhnya korban juga terjadi di daerah istimewa Yogyakarta. Mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta Reza Sendi Pratama dilaporkan meninggal saat mengikuti aksi unjuk rasa di markas Polda DIY pada Minggu 31 Agustus pagi. Seperti apa kronologinya? Reza Sendi Pratama, mahasiswa semester 5 Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta meninggal dalam kericuan di kawasan Ring Road Utara depan markas Polda DIY Minggu 31 Agustus 2025 pagi. Saat situasi memanas, motor yang ditungganginya mati ketika hendak berbalik arah. Tiba-tiba aparat menembakkan gas air mata yang membuat Reza terjatuh. Rekan yang dibonceng berhasil melarikan diri, sementara Reza yang tergeletak tersebut dihampiri aparat. Ia kemudian dibawa ke RSUP Dr. Sarjito oleh unit kesehatan kepolisian dan dinyatakan meninggal sekitar pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Pas lagi itu pagi-pagi dia tuh kayaknya nggak tahu itu sama kena apa itu yang jelas apa yang sini tuh aku tadi kan ikut mandi di sini tuh kayak patah atau gimana ke sini, terus sini tuh ada pijakan bekas kaki BDL itu apa sepatu terus ini ada sehatan terus sama kepala sini agak bocor nggak salah, terus ini itu kayak putih-putih kena gas air mata itu yang sini tuh. Sama kaki sama tangan itu pada lecet, punggungnya lecet. Terkait kematian Reza, Kapolda DIY Irjen Anggoro Soekartono menyebut kepolisian siap untuk melakukan penyelidikan terkait penyebab kematiannya. Selain itu, kerusuhan juga memakan korban jiwa di Surakarta, Jawa Tengah. Sumari, seorang tukang beca yang sehari-hari mangkal di kawasan Pasar Gede, ditemukan dalam kondisi lemas di dekat gedung parkir Ketandan ketika bentrokan massa dan polisi memanas di Bundaran Geladak pada Jumat 29 Agustus. Keluarga mengakui Sumari memiliki riwayat penyakit jantung dan asma. Namun warga sekitar menduga paparan gas air mata yang terbawa angin hingga Pasar Gede ikut memperburuk kondisi kesehatannya. Total sudah ada 7 orang yang tewas dalam unjuk rasa yang berlangsung di berbagai wilayah di Indonesia beberapa waktu terakhir. Lantas apa langkah pemerintah untuk mengatasi persoalan ini dan mencegah jatuhnya korban lain? Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia akan mengambil langkah tegas dan terukur terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum dalam aksi demonstrasi. Pernyataan ini disampaikan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin usai sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden Jakarta, Minggu 31 Agustus 2025. Apabila terjadi hal-hal yang menyangkut soal keselamatan bagi pribadi maupun pemilik rumah pejabat yang mengalami penjarahan, maka petugas tidak ragu-ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku kerusuhan dan penjara yang memasuki wilayah pribadi maupun wilayah institusi negara yang memang sudah dipastikan untuk selalu dalam keadaan aman. Lebih jauh, kata Syafri, Presiden juga menugaskan Badan Intelijen Negara atau BIN untuk terus memantau situasi intelijen. BIN juga diminta melaporkan kepada Presiden pada kesempatan pertama apabila terjadi dinamika di lapangan. Kematian 7 warga sipil mulai dari pengemudi ojek online, pekerja, hingga mahasiswa menandakan eskalasi kekerasan yang mengkhawatirkan dalam setiap unjuk rasa. Sikap tegas yang akan diambil pemerintah menjadi pertaruhan besar antara memulihkan ketertiban dan melindungi hak asasi manusia.
Kalau menurut sahabat Kompas, apa tanggapannya?